Biaya operasional sablon manual tergolong ekonomis dibandingkan sablon digital. Tapi pada proses pengerjaannya jauh lebih susah karena membutuhkan skill khusus untuk mulai dari cetak sablonnya hingga kecepatan gesutnya. Bahkan tidak jarang pelaku sablon manual mengalami kegagalan dalam tahapan prosesnya. Kami aja juga pernah loh mengalami kegagalan Zeners saat proses sablon manual kemasan. Kali ini Zentek akan sharing tutorial cetak screen sablon manual untuk kemasan dan membahas kegagalan sering terjadi. Langsung aja kita tonton videonya sampai selesai. Oke? Oh ya, sebelum kita mulai cetak screennya, kita siapkan dulu bahannya. Jadi yang pertama, ada screen T150 ukuran 30 x 50. Kemudian yang kedua, ada desain cetakan kalkir seperti ini, warna hitam. Terus kemudian ada emulsion Potoxol 199. Cairan ini fungsinya menutupi pori-pori kain screen. Ingat pilih jenis emulsion oil base, bukan water base. Kemudian ada sensitizer. Cairan ini sebagai penguat emulsion afdruk dan biasanya ini peka terhadap cahaya. Dan ada pengaduk dan juga cup ya, buat mengaduk bahannya, mencampur. Kemudian yang terakhir ada rakel atau ID card juga bisa. Langsung aja kita praktek afdruk screen sablon. Oke, kita langsung aja praktekin cara buatnya. Jadi ini kita campur antara emulsion Potoxolnya dengan sensitizernya ya. Jadi perbandingannya itu 8:2. Jadi satu screen itu nggak perlu banyak-banyak ya. Mungkin cukup 3 sendok aja sudah cukup. Ini kita masukkan. Oke. Kalau sudah, kita masukkan sensitizernya. Ini sedikit aja ya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Baru kita aduk. Ya kurang lebih kayak gini lah, segini kira-kira kentalnya. Oke, kalau sudah kita masukkan, kita taruh cairannya ke screen. Kalau sudah, kita gesut ya. Kita ratakan. Keringkan screen dengan hair dryer, hot gun, ataupun kipas. Ingat ya Zeners, proses pengeringan screen wajib di tempat minim cahaya atau gelap karena cahaya dapat mengeraskan emulsion pada screen. Tempel desain cetak kalkir pada screen dengan isolasi. Oh ya, kita di sini penyinarannya pakai mesin afdruk ya.
Masukkan screen ke dalam meja afdruk. Ingat ya, tambahkan spons atau kain hitam dan tambahkan pemberat agar screen tidak melengkung. Nyalakan power dan setting timer 1,5 sampai 3 menit aja untuk penyinaran. Jika lampu meja afdruk sudah mati dan timer sudah bunyi, artinya penyinaran selesai. Selanjutnya, semprot screen dengan air secara perlahan pada pola yang telah tercetak sampai air tembus atau jebol. Lakukan proses pengeringan screen di tempat terbuka. Jika sudah kering 100%, baru gunakan untuk sablon. Nah, ini dia hasilnya. Oke kan? Apa saja sih kendala yang sering terjadi bagi sablon pemula? Kita disclaimer dulu ya. Ini berdasarkan yang kita alami selama proses membuat konten sebulan terakhir. Gagal berulang kali, dan kita terus mencoba. Penyebab gagal afdruk biasanya sering jebol atau saat penyemprotan rontok afdruknya. Yang pertama, pencampuran obat afdruk atau emulsion dan bahan penguat sensitizer tidak sesuai. Seringnya kebanyakan sensitizer membuat hasilnya menjadi oranye saat penyinaran. Akhirnya saat penyemprotan rontok semua. Nah, takaran untuk emulsion dan sensitizer itu 8:2. Yang kedua, yaitu pengeringan obat afdruk dengan hair dryer atau hot gun ataupun kipas angin yang kurang matang. Biasanya beberapa bagian itu masih basah. Jadi pastikan screen kalian, jika kalian lihat itu sudah tidak mengkilat. Kemudian yang ketiga, lama penyinaran tidak sesuai. Karena penyinaran sendiri itu mempengaruhi tingkat kerekatan pada screen. Usahakan penyinaran maksimal 3 menit. Yang terakhir yaitu tahap akhir pengeringan screen yang tidak sesuai. Biasanya setelah penyemprotan itu kalian bisa taruh di bawah sinar matahari supaya screennya itu lebih kering dan bisa digunakan. Penyebab selanjutnya yaitu hasil afdruk sulit disemprot ataupun sulit jebol. Yang pertama, terlalu banyak penggunaan sensitizer karena cairan ini memperkuat obat afdruk ataupun emulsion. Kemudian, penyinaran terlalu lama, menyebabkan hasil afdruk susah disemprot. Jadi waktunya harus pas ya Zeners, maksimal 3 menit. Karena penyinaran ini kalau kurang lama bikin hasil afdruk rontok. Tapi kalau kelamaan juga sulit jebol Zeners. Kendala selanjutnya yaitu screen sering buntu saat digunakan. Ketika ada pola sudah sempurna, tetapi hasil gesut seperti membayang ataupun tinta tidak keluar, kalian bisa basahi kain dengan sabun dan gosok perlahan di bagian yang tidak bisa keluar tinta. Ingat jangan terlalu lama gosoknya ya. Oh ya Zeners, beda merek emulsion dan sensitizer juga beda hasil ya. Biasanya memang cocok-cocokan gitu, kayak milih teman hidup. Contoh nih, menurut beberapa sumber yang kami dapat untuk emulsion sablon, yang pertama ada Potoxol, itu hasilnya lebih kuat, tahan lama, dan tidak mudah jebol ataupun cocok untuk pengerjaan partai besar. Kemudian yang kedua ada Bremol, yaitu penggunaannya lebih mudah, dan kemudian penghapusannya juga mudah, dan juga lebih tajam hasilnya.
Kalau untuk harga emulsion tidak terlampau jauh lah perbedaannya. Gimana Zeners? Udah paham kan cara pembuatan screen dan mengatasi kendala-kendalanya? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa diskusi di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah ini. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ya. Sampai berjumpa di konten InBiz selanjutnya. Bye-bye.